Hai bro, Bray. Kali ini saya akan menelusuri sebuah sungai yang ada di Kampung Panaikan, Desa Bojongsari, Kecamatan Culamega, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Saya kali ini bersama teman saya yang bernama Budi. Boleh dipanggil Budi, boleh dipanggil Sukirman, nama aslinya Sukirman. Boleh dipanggil Bini. Gak tahu kenapa panggilannya cukup banyak ini orang. Apa jangan sampai yang paling penting, yang paling penting jangan panggil Raja Jomblo, karena kebetulan enggak lah, pokoknya jangan bahas status kali ini. Kita hari ini mau jalan-jalan menelusuri sungai yang ada di Kampung Panaikan. Nama Panaikan sendiri saya gak tahu kenapa Panaikan, karena mungkin kalau orang Sunda bilang Panaikan itu tempat untuk atau sebuah jalan atau apalah, gak tahu, yang mungkin tempatnya adalah untuk menaiki sesuatu gitu, atau tempatnya cukup tinggi atau bagaimana. Saya kurang tahu sejarah tentang nama Panaikan itu sendiri. Namun kali ini kita mau sedikit kisah perjalanan saya tadi, karena kalau semua saya rekam gak akan cukup ya, karena yang indah ada di mata saya, di memori saya yang sudah saya simpan. Kali ini saya ingin berbagi sama teman-teman bersama Bung Budi. Ini adalah salah satu curug di Kampung Panaikan ini, yang masih satu desa dengan kampung saya. Bung Budi mungkin kali ini mau mandi, tapi kita gak bawa baju dua gitu ya, jadi kita gak ikut mandi di curug ini kali ini. Ya itulah perjalanan saya, masih panjang sebenarnya. Kita keluar rumah ya bukan apa-apa, karena masih di kampung. Beginilah kehidupan di kampung, di desa. Kita bisa menikmati alam kapanpun ya, kapanpun kita bisa menikmati alam. Nah kali ini kebetulan sekali ada anak-anak sama seorang ayah yang sedang bermain air ya, sekaligus mereka sedang berenang di salah satu curug yang ada di sini. Kami tidak bisa mengganggu mereka karena mereka sedang asik-asiknya. Ya, kita lihat, karena di sini banyak curug kecil-kecil ya, tidak terlalu panjang atau ukurannya 12 meter atau apa. Ini hanya ukuran mungkin kalau di meter 5 meter paling tinggi ya, 5 meter atau 6 meter lah ya. Tapi cukup indah kalau untuk dipandang menurut saya. Saya bersama Kang Budi ini menelusuri sungai ini ya, kita menggunakan alat seadanya ya, karena inilah, bukan kami menyepelekan hal atau alat yang harus kita gunakan, tapi ya kita gunakan yang seadanya saja. Karena waktu kecil atau waktu masih kanak-kanak pun kita sering bermain juga ke sini gitu. Jadi ya sekaligus mengingat masa-masa kecil pernah. Lanjut, kita mau melanjutkan lagi perjalanan ke tempat yang, atau ke tempat air terjun yang berbeda.
Saya sekaligus dipandu sama Kang Budi ini ke tempat yang lain, tempat dimana air terjun yang lebih indah. Karena kata saya tadi, tempat ini banyak sekali air terjunnya, jadi bukan hanya 1, 2, 3, bahkan mungkin ada 5 air terjun kalau nggak salah gitu, bahkan lebih ya, bahkan lebih. Jadi kalau teman-teman mau datang sini ke tempat ini silahkan gitu, tapi hati-hati menggunakan peralatan yang lengkap, jangan seperti ini. Inilah alam kita, inilah Indonesia kita gitu kan. Inilah desaku, Desa Bojong-Sari, Kecamatan Sulameja, Kabupaten Tasikmalaya. Ini salah satu air terjun yang kita dapatkan hari ini, yang kita temui hari ini. Kecil ya, tidak terlalu tinggi gitu kan, tapi bisa dinikmati dengan cukup segar udaranya di sini, karena di pedesaan itu jauh dari kebisingan. Ya itulah, jadi anak desa bisa kapan saja menikmati ini. Selanjutnya kami melanjutkan perjalanan masih menelusuri sungai ini. Jadi ya, sekali lagi hati-hati bagi teman-teman ya, kalau bisa datang ke sini atau menelusuri sungai ini harus menggunakan peralatan yang lengkap ya. Di sini saya bermusyawarah sama Bung Budi, apakah mau melanjutkan perjalanan atau tidak, karena cukup jauh ya, masih jauh. Kata Bung Budi, gimana mau melanjutkan atau tidak? Kalau kata saya bilang, ayo lanjutkan saja, karena apa sih gitu yang bisa menghentikan kita untuk menikmati ini gitu. Semalam hujan, jadi airnya sedikit keruh. Kalau nggak hujan mungkin ya cukup airnya cukup jernih. Jadi teman-teman bolehlah kalau mau mandi, karena tadi saya menemukan banyak anak-anak yang sedang mandi sebenarnya di sini, tapi saya tidak rekam. Nah itu sudah kelihatan curug yang satu lagi. Ini tadi saya bilang curug di sini tidak terlalu tinggi-tinggi. Jadi banyak juga tempat mandinya di sini. Kebetulan mungkin kalau lagi musim kemarau, orang-orang atau orang di sini mandinya ke sini, tempat mandinya. Nah ini salah satu curug atau air terjun. Ada di bawahnya juga kolam tempat berenang juga. Ini mungkin tingginya sekitar 5 meter lah, 5 meter kurang lebih. Ya begitulah, kita nikmati alam ini dan menjaganya, karena desaku, Indonesiaku, alamku ini tidak kehabisan yang namanya keindahan. Saya bersyukur sekali bisa menikmati ini. Selanjutnya kami melanjutkan perjalanan ke air terjun yang lain. Saya mungkin hanya beberapa air terjun yang akan saya kunjungi. Jadi sekali lagi teman-teman hati-hati, saya menggunakan peralatan yang seadanya. Jadi tolong hati-hati. Karena di sini bebatuannya banyak lumutnya, jadi licin gitu kalau
dilewati. Mungkin beberapa kali Bung Budi saya terjatuh ya, tapi kita bangkit lagi ya. Kita bangkit karena kita mempunyai tujuan yang pertama mungkin kita menikmati alam, yang kedua kita berbagi sama teman-teman ya. Semoga mungkin suatu saat bisa berkunjung ke sini gitu, atau berkunjung ke tempat-tempat yang lain, karena alam Indonesia itu cukup luas, sangat luas. Di sini Bung Budi kembali bertanya, mau jalan sini atau jalan ke bawah? Dia melihat sebentar, takut katanya, atau ya, lebih baik ke sini. Tapi saya lihat, saya telusuri dulu, jadi kita harus survei dulu, melihat aman, gak akan ada apa-apa kalau jalan ke bawah. Jadi saya memutuskan, ayolah jalan ke bawah. Tapi Bung Budi bilang, ya ayo, kata saya, ikuti aja saya dulu, saya di depan. Saya nyoba di depan, ternyata sensasinya luar biasa. Ada air, terus batu besar di atas sana, terus kita melewatinya di bawahnya. Wow, sensasinya luar biasa, seperti masuk ke dalam gua gitu. Di sini saya akan melewati satu air terjun, atau yang mendatangi satu air terjun yang mungkin terakhir yang akan saya kunjungi di tempat ini. Tapi masih banyak air terjun yang belum saya kunjungi sebenarnya. Ya gitulah, apapun perjalanannya kita laksanakan dengan senang hati, dengan sesuka hati. Kalau teman-teman tidak ada atau tidak mau, bukan hobinya kesini, ya jangan. Saran saya, ya di rumah saja lah ya gitu. Inilah resikonya kalau mengikuti perjalanan seperti ini. Kita harus basah-basahan, melewati batu yang seperti ini. Ini sebenarnya licin. Saya bilang, Bung Budi semangat. Ya bagus, mantap katanya. Dia selalu orang energik, teman saya ini periang sekali. Jadi saya tidak merasa kalau lelah, ya tidak merasa jenuh gitu, selalu happy. Kita melanjutkan lagi perjalanan di mana kita akan menemukan sesuatu yang mungkin akan lebih indah dari air terjun yang tadi. Bung Budi mencoba menyemangati saya, dan saya juga selalu menyemangati Bung Budi. Dan apa yang kita dapatkan di sini bukan hanya pemandangannya saja, tapi kita sedikit mengingat bahwa inilah alam kita, inilah Indonesia kita. Kita harus menjaganya supaya suatu saat anak cucu kita bisa menikmati ini semua. Saya bangga berada di kampung, di desa ini. Saya bangga ada di Indonesia, karena saya tidak akan pernah bosan-bosannya mengunjungi alam Indonesia ini. Terima kasih Bung Budi sudah menemani saya perjalanan yang luar biasa. Terima kasih kepada Indonesiaku karena sudah menyimpan ini semua untuk saya dan teman-teman yang selalu menikmati ini semua. Lain kali kita bisa berkunjung bersama-sama. Tak terasa sore pun tiba. Saya pulang dengan gembira. Terima kasih senja. Terima kasih sudah menemani saya hari ini sampai larut, sampai saya harus pergi dan bertemu lagi. Terima kasih teman-teman.